Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membentuk mukmin sejati. Pertama yang perlu kita tanamkan pada kita seorang mukmin bahwa tubuh badan ini bukan hanya terdiri dari tulang, kulit, jantung, otak, bulu dan darah dan sebagainya. Itu hanya zahirnya saja, tapi di dalam diri itu ada batin. Zahirun wa batinan, sirron wa alaniyatan. Ada yang tampak, ada yang tak tampak. Bila seorang muslim, seorang mukmin hanya berkeyakinan hanya zahirnya saja, maka dia akan sibuk mencari yang zahir saja. Pergi pagi pulang petang, apa yang dia cari? Hanya benda, karena yang tampak hanya zahirnya saja. Mukmin sejati meyakini bahwa ada yang tidak dilihat, ada yang tidak dapat dilihat oleh mata, ada yang bisa, yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dia yang percaya kepada yang ghaib. Bila dia berkata, maka dia sadar bahwa kata-katanya dicatat oleh yang ghaib, dicatat oleh malaikat. Bahkan bisikan telinga, lintasan pikirannya pun yang mesti yakin dan percaya ada yang ghaib, yang diyakini, yang melihat dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itulah yang sedang kita rasakan ketika sholat, mengangkat kedua tangan, mengatakan Allahu Akbar, maka meyakini ruku' i'tidal, sujud, tasyahud, menggerakkan kedua tangan, melihat tempat sujud, dada menghadap ke arah kiblat. Zahirnya aqimis sholata lidhikri, tegakkan sholat berhubungan dengan aku, mengingat detak jantung nafas dengan aku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallah, orang yang mengingat Allah qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, semasa duduk, wa ala junubihim, maupun saat mereka berbaring, sampai puncaknya ketika menghembuskan nafas terakhir pun dia tetap berkeyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mukmin sejati. Bila hari ini ada yang mengaku mukmin, yang diperhatikan hanya zahirnya saja, ditutupi dengan pakaian, ditutupi dengan kekuasaan, ditutupi dengan ilmu pengetahuan, tanpa ada batin meyakini Allah, maka batallah segala amal perbuatannya. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu gugur semua amalnya. Mereka itu seperti pokok kayu yang daunnya kering, kemudian gugur bila dihembus angin. Amalnya tak bermakna. Lain asyrokta, kalau engkau persekutukan aku dengan yang lain, layah batunna amaluka, maka gugurlah segala amalmu, tiada bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mukmin sejati ditanamkan dalam dirinya. Ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku selepas aku mati nanti, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian pinta,
kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah hanya kepadanya dan meminta pun hanya kepada Dia. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa jasta'anta fasta'in billah, jika mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini banyak ayah, ibu, orang tua yang hanya menanamkan benda materi saja kepada anak keturunannya, yang dia pentingkan apa yang ia makan hari ini, selepas ini engkau bekerja di mana, selepas ini engkau berkarir di mana, selepas ini engkau membuat rumah di mana, selepas ini engkau membeli kendaraan seperti apa. Ini semuanya baik, tapi jika tidak ditanamkan keyakinan akidah di dalam dirinya, maka dia bukanlah mukmin sejati. Pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ma huwal iman? Apa jawab Nabi? Anta abudullaha ka'annaka taruh, nanti itu ihsan. Tapi ketika iman, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, semua atas kuasa Allah. Bahkan kita di sini bisa hadir di tempat yang mulia ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mukmin sejati adalah mukmin yang mampu saat dia kaya ia berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat dia berpuasa, dia pun akan berkata, ini hanya ujian Allah, ini hanya titipan Allah, tidak lain tidak bukan, hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah yang sedang menguji aku. Apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur dengan nikmatnya? Bila mukmin sejati meyakini semua titipan Allah, bahwa semua ini pinjaman Allah, seimbang antara zahir dan batinnya, maka dia tidak akan menjadi Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la. Dia tidak akan menjadi Qarun yang berkata aku kaya karena pikiranku, innama utitu ala ilmin indi, karena kerjaku, aku hebat, aku berprestasi karena ilmu yang ada pada diriku, ala ilmin indi. Yang kedua, seorang mukmin sejati selalu seimbang dalam kehidupannya antara dunia dan akhirat, dan tetap akhiratlah yang menjadi prioritas utama. Sebab bila kita memperhatikan kehidupan untuk bekal akhirat, maka dunia pasti akan memiliki semangat untuk menggapainya juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim qahhar al-azizil jabbar. Wassalatu wassalamu ala habibil mukhtar wa ala alihi al-athhar
وأصحابه الأخيار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة والبلاغ رسالة ونصر الأمة وكشف الأمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا حليق فأن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في الآيات الأخرى الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والوباء والزنا والربا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا خاصة ومن بلاد المسلمين أمة إنك على ما تشاء قدير غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة